Uh, tuh lihat trek Sindoro gemes banget tuh. Ayo naik Sindoro. Jadi trek dari pos 2 ke pos 3 adalah kombinasi tanah-tanah kering seperti ini dan batu-batu besar. Anjay, tanjakan. Rudet. Dusta mana lagi yang kau nikmati? Hai guys, bertemu lagi dengan saya. Ya, panggil saja saya Mamang Pue. Kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui kami menginjakan jejak di ketinggian 3153 mdpl. Ya, Gunung Sindoro adalah salah satu gunung api aktif di Indonesia yang terletak di perbatasan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan ketinggian 3153 mdpl, Gunung Sindoro menjadi salah satu destinasi gunung favorit di kalangan pendaki. Selain menyajikan pemandangan yang eksotis, Sindoro merupakan salah satu gunung yang sering dijadikan ekspedisi Triple S Jawa Tengah bersama dengan Sumbing dan Slamet. Gunung Sindoro memiliki beberapa jalur pendakian yang populer. Selain jalur Keledung yang akan kami gasruk kali ini, ada jalur Alang-Alang Sewu, Ndoro Arum, Gedang, Bansari, Badakah, dan jalur Tambi. Jalur Keledung sendiri menawarkan pemandangan yang indah dan menantang dengan jarak sekitar 5,5 km dan waktu pendakian sekitar 4-6 jam dengan trek yang sudahlah. Dalam video ini kita akan membahas tentang pendakian Gunung Sindoro melalui jalur Keledung, termasuk berapa biaya simaksi dan mereview secara tuntas fasilitas BC dan jalur Keledung biar menjadi referensi teman-teman sebelum mendaki Sindoro dengan jalur yang sama yang akan kami lalui kali ini. Jadi biar saya tidak terlalu banyak babarawakan di awal, langsung saja kalian ambil posisi rebahan, siapkan jajan dan cemilan, seduh kopi kalian, dan wilujeng nonton. Oke, sekarang kita lagi ada di Sindoro ya, Keledung. Sebelumnya kita datang tadi jam 7.40 dari 15, cuman karena registrasinya baru buka jam 8, jadi sekarang jam 8:15-an. Sekarang kita baru bisa berangkat. Ya, kali ini kisah Sindoro akan kita mulai dari BC Keledung. Karena video total biaya dengan menggunakan transportasi kereta api sudah saya rincikan di video pendakian ke Merbabu. Jadi selama gunungnya masih di wilayah Jawa Tengah, total biaya transportasi cenderung sama. Untuk fasilitas di BC Keledung ini, kami rasa cukup luas dan nyaman. Namun, kami sarankan kepada para pendaki untuk ikut serta menjaga kebersihan tempatnya, karena terlihat sampah masih berserakan. Padahal pengelola sudah menyediakan banyak tempat sampah. Untuk toilet, ada dua kategori. Sebelah kanan adalah toilet khusus pembuangan. Mau buang air kecil monggo, buang air besar silahkan. Buang air sedang-sedang saja juga hengkop. Asal jangan buang muka kalau lihat aku. Ya, untuk kategori toilet sebelah kiri dikhususkan untuk mandi atau sekedar jadi ruang ganti baju saja. Karena jujur, males mandi sih di tempat sedingin itu. Jam 7.40 akhirnya loket registrasi dibuka. Uniknya di BC Keledung ini, ternyata gedungnya satu komplek dengan kantor desa Keledung. Dan ini BC pertama yang saya temui berada di pinggir jalan kota, sangat mudah diakses mobil umum. Harga tiket masuk pendakian 20.000 per orang. Ini ada kupon perhutaninya, plus 15.000 tidak dirincikan. Mungkin untuk biaya perawatan gedung, kebersihan, dan lain-lain. Karena kami berempat, jadi total biaya untuk 4 orang adalah 140.000. Jadi untuk total simaksi per orang adalah 35.000. Ya. Peraturan sama tata tertib pendakian ada di sebelah sini, nanti bisa dibaca sebelum berangkat sambil dipahami. Kemudian nomor emergency ada di bawahnya. Untuk area camp di pos 3 sama base camp.
maksimal di sunrise camp tidak bisa melebihi itu ya. Untuk di puncak cuma sampai jam 10, logistik di bawah secukupnya aja. Jas hujan wajib dibawa, di puncak wajib pakai masker. Sampah jangan lupa dibawa turun semuanya, jangan meninggalkan satu sama lain. Sebenarnya kita mau naik ojek tadi, mau naik ojek ke pos 1,5 itu kan 35.000. Cuman ojeknya katanya jam 12 baru ada, kan sekarang masih jam 8 lebih. Jadi ya sebenarnya kita mau jalan kaki full ke sampai sunrise camp. Karena ini udah panas, kita akan segera berangkat. Subscribe batu, siapa tahu nanti saya akan rekomendasikan gunung yang akan kalian daki ya. Yuk berangkat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melaksanakan pendakian ke Gunung Sindoro, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan kembali dengan selamat. Berdoa dimulai. Ini bareng. Mulai pendakian dari pos ojek ke pos 1,5, ke pos 2, ke pos 1 ya, terpaksa jalan kaki karena ojeknya baru baru operasi jam 12, jadi ini masih jam 8. Kita terpaksa untuk Karena naik ojek mah. gak aneh atau ngomong baik. Untuk trek awal, kalian akan banyak menemui kebun-kebun tembakau seperti ini. Dan kebetulan saat kami mendaki, rupanya warga sedang panen tembakau. Itu juga yang jadi salah satu alasan kenapa ojek gunung dimulai jam 12 siang. Karena motor-motor mereka dipakai dulu buat angkut hasil panen tembakau. Ini kebun-kebun tembakau milik warga. Jadi trek pertama tanpa ojek, jalan-jalan menyusuri tembakau, kebun-kebun tembakau warga. Juga ada pabrik-pabriknya. Nah, tembakau-tembakau yang udah gundul-gundul ini berarti udah dipanen. Di sini emang full semua perkebunan tembakau milik warga. Jadi dari BC ke pos 1 itu full melewati tembakau, perkebunan tembakau warga. Lumayan. Ini contoh-contoh daun tembakau yang siap panen seperti ini. Daun-daunnya lebat, bagus. Jam 9, hampir setengah 10, matahari panas terik, membuat para pejuang Gunung Sindoro kelelahan. Dikarenakan mataharinya begitu panas dan terik, jadi sedikit-sedikit istirahat, sedikit-sedikit istirahat, istirahat kalau cuma sedikit. Jadi dalam keadaan seperti inilah pentingnya menjaga manajemen fisik dan mental ya, karena kita kan bukan berlibur di tempat biasa tapi di alam terbuka, makanya segala sesuatunya harus dipersiapkan, seperti latihan fisik yang rutin ya, minimal beberapa bulan ataupun beberapa minggu sebelum pendakian. Makanya bagi pendaki yang dia mau mendaki dengan modal yang hanya FOMO doang, saya juga FOMO sama, cuman ada persiapan sebelum pendakian. Itu harus ada olahraganya ya, seperti jogging, mau bersepeda boleh, mau jogging boleh, ataupun mau nge-gym ya boleh, itu mah terserah masing-masing, kembali ke masing-masing. Yang penting ada persiapan fisik. Satu lagi persiapan mental, karena mental yang kuat itu akan diuji di alam terbuka seperti ini, bukan mental menyek-menyek. Aceh, karena gunung bukan tempatnya anak manja. Sepertinya ini batas hutannya ada di depan. Ini batas vegetasi
perkebunan warga tembakau, perkebunan tembakau warga. Ke satu di mana? Oh itu ke satu udah satu. Oh ya ke satu udah dekat. Mantap. 10.24 kita baru sampai batas vegetasi hutan. Hutannya sebelah sana. Cenahan ada gayung tuh. Kalau ada kata-katanya tarik dia. Setelah 1 jam berjalan dari BC sampai ke batas vegetasi tadi, trek mulai enak, pijakan tanah tidak keras lagi seperti tadi, batu-batuan, lebih adem karena udah masuki pohon pinus. Mantap. Ternyata tanpa ojek juga tidak secapek itu, cuman durasi jadi lebih lama. Dan kalau cuaca lagi panas seperti ini, kita lebih haus. Oh ya, untuk informasi tambahan, perlu jadi catatan kalau mendaki Gunung Sindoro lewat jalur Kledung ini sama sekali tidak ada mata air. Jadi kita harus bawa dari BC dan harus pintar-pintar mengatur persediaan air yang kita bawa supaya cukup sampai kita kembali turun. Ya, Di depan sudah ada seperti pos atau warung warna putih. Mungkin itu pos ojek atau bukan, nggak tahu, kita lihat. Pokoknya benar ini adalah pos 1,5, pos ojek, pos 1,5. 10.58 pas 2 jam dengan berjalan kaki dari BC ke pos ojek 1,5 ditempuh dalam waktu 2 jam. Oke, karena Betung sudah lapar, mungkin istirahat dulu atau makan-makan apa dulu lah, misi bos. Jadi dari BC ke pos ojek 1,5 itu kalau naik ojek berapa menit ya? Banyak yang mau review lah nanti, nggak tahu berapa menit, cuman ongkosnya 30 sampai 35.000. Sedangkan kalau berjalan kaki jaraknya pas 2 jam, cuman dibayar bukan dengan 30.000 atau 35.000, tapi 30.000 lemak atau kalori yang dibakar, harus dibayar dengan lemak. Mantap. di pos ini berdiri 3 bangunan, 1 shelter dan 2 warung yang sepertinya tutup karena kami naik saat weekday. Sampai di pos ojek ini, karena cacing dalam perut kami sudah ngajak ribut, maka kami sempatkan dulu untuk membombardir mereka dengan makanan ringan sampai makanan berat. Ya. 11.23 lanjut ke pos 2 dari pos ojek 1,5. Anak mami nanti pisan. Mungkin nggak tahu berapa menit nanti perjalanan, dari katanya sih setengah jam, nggak tahu sejam setengah. Kita lihat treknya masih nanjak langsung, tapi hutan rapat, enak. Teduh. Lain orang mah teu ngarti nya anu sok ngudud.
Ali modal nah mah kudu ngudud aing. Mau Urang lain masalahna kieu urang. Oh, Kalau misalkan asup ke WC, sok geuleuh aya kuntung anjing, bau. Tapi orang mah tara kitu. Eta kan. Nuhun geus kan. beres ya. Gan nuhun. Pertama pas nagok keluar. Hmm. Set, kalemkeun. Hirup itu. Eta teh langsung ieu teh ngadeun deui langsung eta. Lain udah dungku HP. Jeung HP. HP mah urang sok ieu mah nu udud nu tengah ti mah. Lain Eta beres ka WC rangsangan, poho HP dibawa ke kamar. Eta mah ngaranna teu kesel. Kan Udah doge. ari baheula mah. Tong boroning Iya, kitu. baheula mah kan teu zaman HP. Jadi lamun modal teh aya sampo maca dengan komposisi, naon dibaca gitu baheula mah. Keselnya. Baheula mah kesel pan. Ayeuna kan HP aya. Pan ngaranna Tah ari udud mah nongkrong. teu ngarti. Udud mah ya urang beak udud jeung. Hayang modal geus teu kuat teh. Kok ka warung Kieu heula. heula, teu ka warung, lupa teh heula. Maksakeun bae tahan we. Ka kesel. Teu nikmat teh bari Lain ngurus maksud teh urang mah kan ngurus ke- modal. Engke jadi si aroma WC teh tuh original Hei, ayeuna Justru ke eta paadu. aroma waduk teh diganti ku aroma udud. Jadi aroma teh jeung aroma udud teh jadi teu teu original we cenah teu natural eta model kitu teu natural urang teu original. Tunggu dadana. Sarua jeung naik gunungnya can ngasaan mah apa gitu. Pokona mah teu udud teu modal. Lain bauna teu original WC teh euy. Kan ari eta mah urang fokus karena irung teh ngambeu tai gitu khusus original anjir. Mun jeung haseup mah nya penyakit haseup. Ripuh. Biasa aing ngobrol jeung teu udud. Anjing. Ya, sok ka udud komen. Komen. Maneh asup kana kelompok modal udud atau modal maca cakang sampo? Ya, candaan-candaan receh semacam itu yang saya rasa sudah jarang saya temui ketika aktivitas di kota. Selain menjadi obat lelah di kala pendakian, ngobrol tidak penting seperti itu menjadi penting untuk membuat perjalanan menjadi lebih mengasyikkan. Oleh sebab itu, teman perjalanan yang asik menjadi penting untuk keseimbangan mental kita. Jadi pada prinsipnya, ketika satu persatu teman dekat berhasil saya racuni buat naik gunung, disanalah tim inti pendakian terbentuk. Anjay. Perjalanan dari pos ojek 1,5 ke pos 2. Tiba-tiba cuaca redup. Seperti mau hujan tapi masih caang borenyai. Masih terang, mungkin belum mau hujan dan semoga nggak hujan sih. Sampai besok cerah. Suasana trek batu-batu yang Sindoro itu terkenal dengan trek batunya mulai terlihat di sini. Ternyata ojek cuma saya sini dan masih banyak, masih jauh. Pos 2 masih jauh. Terlihat dari ekspresinya tanjakan mulai membuat merana. .12.10 sampai pos 2. Kita istirahat dulu, kita makan dulu karena ada warung. Mantap. Bos, ada es, bos, ada es. Siap, Bos. Buat apa sih, Bos? Nah, tuh hoream. Oh, ku si Inji horeamannya. Pos 3 berapa jam Mas dari sini Mas? Berapa lama enggak? 2 jam. Motor yang panas aja. Mau ditunggu nggak 2 jam? Motor emang. Tunggu ke kami tanya. Si malolo atuh.
Jauh oke. Tegar Mas, gorengan habis? Lagi mau goreng lagi. Lagi mau. Tidak kuan. Amin. Cuma dengan korong. Itu video itu guru. Ganti korong-korong. Kalau mau sakit ini mah. 12.53 mulai lagi perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Setelah tanya-tanya tadi yang turun mungkin sekitar 2 jam katanya. Berarti sekitar asar mungkin kita udah nyampe di pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3. Wuh, batu. Mantapnya. Siap-siap dengkul disiksa dengan batu-batuan yang besar. Jadi pijakan teh asa sing sareng so suku teh doh. Jadi trek dari pos 2 ke pos 3 adalah kombinasi tanah-tanah kering seperti ini dan batu-batu besar, kombinasi batu kecil, sehingga pijakannya itu kadang batu kecil yang diinjak bersamaan dengan batu besar, jadi si kaki itu nyengeng tidak rata gitu, tidak rata dengan permukaan tanah. Jadi pijakan kadang keseleo, jadi harus berhati-hati, salah-salah kalau salah injak nanti cedera. Lanjut. Ya lo pedang wae. Lagi tahu lagi. Anjir. Foto luhurna lah. Di dalam plang ada tempel-tempel seperti ini. Grasindo keren, bagus. Sama satu lagi, petir keren. Terus penuhin ini sampai ketutup namanya. Bagus. Sebentar beres tanya kana.
Cai, tanjakana. Rudet. PR sih ieu mah turuna. Dengan trek seindah ini, masa kalian tidak kabita dengan Sindoro dengan trek seindah ini? Tuh lihat trek Sindoro gemes banget tuh. Ayo naik Sindoro. Makin menanjak dengan batu-batu terjal seperti ini. Dilarang menyerahnya. Ini dari awal kita dihajar dengan panas terik matahari, tapi sekarang matahari sudah nggak ada, berganti dengan trek yang aduh halo. Ayo teman-teman, kita berburu samsat. Ayo, serbu. Akhirnya 14.52 sampai di pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 ini full menanjak dan full batu. Benar-benar fisik harus dilatih dulu sebelum naik. Keren sih Sindoro. Kita ke warung itu dulu buat makan lagi. Santai we pendakian mah teu kudu rusuhan. Lain naik nang Paraji. Kita makan dulu. Sini pos 3 ada shelter. Lumayan, shelter emergency. Kalau misalkan hujan. Sana tugunya. Dan ini adalah warungnya. Caps kita mamam. Warungnya lebih bagus. Mungkin bangunan warungnya lebih megah ini dibanding yang tadi. Tuh, lihat. Ini lebih permanen gitu bangunannya. Kita lihat ada apa di dalam. Kita jajan dulu. Buru. Buru minum. Tadi mah spontan. Halus nak. Oh, hoi. Buru nak kamera halus. Terus ini mah. Segar. Turun dulu ya. Situ. Jalur baru di situ. Oh, jauh terus sono. Jadi jalur lama ini. Oh, jalur lama. Ini yang ada orang jalur lama. Oh, jalur lama. Dekat. Kalau lewat jalur lama berapa menit, Pak? Ya, ya 7 menit lah. 7 menit sama Mbah. Kalau sini 5 menit, sini 7 menit. 7 menit itu sama Mbah Kuat. Kita kan Mbah Lemah. Mbah lembek. Mbah Lembek. Paling ya 10 menit. 10 menit lah. Dengan Ini jalur baru ya? Enggak. Jalur lama. itu terlalu apa itu? Pelan-pelan sekali 15 menit. Oh, berarti sekitar 10 menit lah. Iya, Lumayan. 10 menit. Nah itu tempatnya itu yang pohon paling tinggi itu. Oh, itu belakangnya. Pinggiran sini ya. Belakang ini, santai kaminya. Oh, santai sini itu. Yang ini. Oh, Oh, ini. itu ada pohon-pohon itu yang Belakang ini. paling ujung itu kan. Ya, di belakang ini. Oh, ini. Bukan sono, bukan. Yang di belakang ini. Oh, ini sih tempat kemah. Itu kan yang di atas orang itu. Itu yang Tempat matahari. Ya, tempat kemah ini. Oke. Terima kasih Mbah informasinya. 15.22 dari pos 3 menuju Sunrise Camp. Yuk, udah gerimis nih, Bos. Harus cepat-cepat, Bos. Udah gerimis, Bos. Tiba-tiba gerimis. Semoga tidak kehujanan di jalan. Ya, pias ditahan. Betul ngap-ngapan. Bibirnya langap.
Tadi 14.54 nyampe Sunrise Camp. Cuman tadi kondisinya hujan. Tadi kondisi hujan, kita lihat. Sumbing. Di Sunrise Camp ini, areanya sangat luas, mungkin muat sampai ratusan tenda sampai ke area atas. Namun saat ini, walaupun saya naik weekday, ternyata yang melakukan pendakian sampai 20-an tenda. Di area ini terdapat shelter emergensi, yang ketika saya cek, shelter ini digembok. Karena shelter ini hanya digunakan ketika ada keadaan darurat saja ya. Walaupun trek yang curam berbatu, tapi Keledung ini masih menjadi trek favorit untuk mendaki Gunung Sindoro. Mungkin selain BC yang mudah diakses, menurut saya pribadi, trek ini sangat cokorable banget. Artinya, pas buat tahapan pendakian. Awal treknya dikasih landai buat pemanasan, dan kita dimanjakan dengan hamparan dan kegiatan warga dengan perkebunan tembakau. Dengan waktu tempuh jika berjalan kaki dari BC ke pos ojek 1,5 adalah 2 jam perjalanan. Dengan trek landai agak nanjak dikit, oke buat pemanasan. Dari pos ojek ke pos 2 lumayan deket, hanya ditempuh dengan waktu 47 menit. Dengan trek mulai menanjak curam, tapi ditutup hutan pinus dan pijakan tanah yang asyik. Barulah fisik diuji dengan perjalanan dari pos 2 ke pos 3, yaitu dengan waktu tempuh 1 jam 59 menit atau 2 jam lah ya, dengan trek full bongkahan batu besar yang berkolaborasi dengan batu kerikil. Dengan kemiringan trek yang sangat curam, harus meningkatkan kewaspadaan di trek ini, karena trek seperti ini rawan cedera apalagi kondisi fisik mulai menurun. Makanya saya tekankan lagi bagi siapapun yang akan mendaki, latihan fisik sangat amat penting ya. Berlanjut dari pos 3 ke area camp cukup dekat, sebenarnya dapat ditempuh dalam waktu 15 sampai 20 menit saja. Namun saat itu kondisi hujan dan kami berteduh dulu karena dikira hujannya cuma sebentar. Ternyata lumayan lama. Jadi dari pos 3 ke area camp kami tempuh dengan waktu 32 menit. Jadi total waktu bersih pendakian di hari pertama mendaki Gunung Sindoro via Keledung ini tanpa menggunakan ojek adalah 5 jam 18 menit. Biji mana? Waktu yang cukup asik buat pendakian. Kalau dipersingkat naik ojek mungkin hanya 3 jam lebih waktu tempuh pendakiannya ya. Ya. 16.58 kita sudah mendirikan tenda, semua sudah siap, tinggal masak-masak buat jajah vlog. Masak apa bos? Masak keju. Langsung to the point karena beas. Langsung karena beas. Pemandangan dari tenda, cuy, lihat si golden, mantapnya, ini gambar naonnya. Kaduhu tung tang tung tenai gunung tung kaduhu tung tang tung tenai gunung tang tang